Perkenalkan, nama saya Antika Brilianti dengan NIM 230500591. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu tentang vaksin dan vaksinasi, baik dari sisi kesehatan, ilmu pengetahuan, maupun dari sudut pandang agama Islam. Pertama-tama, kita harus paham terlebih dahulu apa yang disebut dengan vaksin dan vaksinasi. Jadi, vaksin adalah suatu zat atau produk biologis yang dibuat dari mikroorganisme seperti virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau dimatikan, ataupun bagian dari mikroorganisme tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar mengenali dan membentuk pertahanan terhadap mikroorganisme tersebut di masa mendatang. Sedangkan vaksinasi adalah proses pemberian vaksin tersebut ke dalam tubuh. Nah, biasanya bisa melalui suntikan, agar tubuh kita menjadi lebih kebal terhadap penyakit-penyakit menular tertentu seperti campak, polio, difteri, tetanus, COVID-19, dan lainnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas macam-macam vaksin yang ada saat ini. Nah, vaksin dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Antara lain, vaksin hidup yang dilemahkan, vaksin yang dibuat dari mikroorganisme yang sudah dimatikan, vaksin subunit yang hanya menggunakan bagian tertentu dari mikroorganisme, vaksin konjugat, vaksin berbasis asam nukleat seperti mRNA, dan vaksin berbasis vektor virus. Setiap jenis vaksin memiliki mekanisme kerja, efektivitas, serta risiko efek samping yang berbeda-beda. Dan pemilihannya disesuaikan dengan karakteristik penyakit dan kondisi penerima vaksin. Kemudian kita juga akan mengkaji pandangan Islam terhadap vaksin dan vaksinasi. Di dalam Islam, menjaga kesehatan adalah bagian dari tanggung jawab sebagai hamba Allah. Rasulullah SAW sendiri sangat menganjurkan upaya-upaya preventif untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. Oleh karena itu, vaksinasi dapat dipandang sebagai ikhtiar dalam menjaga amanah tubuh yang telah Allah titipkan kepada kita. Namun, tentu saja, segala sesuatu dalam Islam harus diperhatikan kehalalannya, termasuk dengan vaksin. Apa sih manfaat vaksinasi dalam pencegahan dan penyebaran penyakit? Jadi, vaksinasi bukan hanya memberikan perlindungan terhadap individu, tetapi juga terhadap masyarakat luas. Dengan vaksinasi, seseorang yang telah divaksin akan lebih kecil kemungkinannya untuk tertular dan menularkan penyakit. Hal ini menciptakan apa yang disebut dengan herd immunity, atau seringkali disebut dengan kekebalan kelompok, di mana orang-orang yang belum bisa divaksin seperti bayi, lansia, atau orang dengan kondisi medis tertentu akan tetap terlindungi karena penyebaran penyakit menjadi sangat minim. Ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa vaksinasi perlu didukung dan dilakukan secara luas. Namun, umat Islam tentu memiliki pertimbangan tersendiri terkait kehalalan vaksin yang mencakup bahan baku, proses pembuatan, dan fasilitas produksinya. Beberapa vaksin mungkin menggunakan enzim atau bahan dari hewan, atau melalui proses yang secara fikih dianggap meragukan. Maka dari itu, perlu adanya transparansi dari pihak produsen vaksin, serta peran aktif dari para ulama, ahli farmasi, dan lembaga sertifikasi halal, agar vaksin yang digunakan oleh umat Islam dapat dipastikan halal dan thayyib. Lalu muncul lagi satu pertanyaan penting, bagaimana jika suatu vaksin menggunakan unsur haram, tapi diperlukan dalam kondisi darurat? Nah, di dalam kondisi darurat, Islam memberikan prinsip keringanan atau rukhsah. Dalam kaidah fikih disebutkan ad-darurat tuhibbul mahzurat, yang artinya dalam kondisi darurat, sesuatu yang dilarang bisa menjadi diperbolehkan. Jika suatu vaksin dianggap sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan tidak ada alternatif halal yang tersedia, maka penggunaannya bisa dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini perlu disertai fatwa dan kajian mendalam dari para ahli dan ulama, agar umat tetap merasa tenang dalam menjalankan vaksinasi tanpa melanggar prinsip-prinsip agamanya. Kesimpulannya adalah, vaksinasi merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita dalam menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari ancaman penyakit berbahaya. Islam tidak melarang kemajuan ilmu pengetahuan, bahkan sangat mendorong umatnya untuk mengedepankan pencegahan, menjaga kesehatan, dan mencari solusi terbaik demi kemaslahatan bersama. Selama itu dilakukan dengan prinsip halal, thayyib, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Semoga pembahasan ini dapat membuka wawasan kita tentang pentingnya vaksin, tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga dari perspektif keislaman. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.